Shalom. Yang ada di rumah juga shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar kembali kita boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Nah, tema khotbah pagi hari ini yaitu pengaruh. Katakan sama-sama, saya pengaruh. Ya. Saudara, betapa pentingnya pengaruh dan punya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Alkitab mengatakan jangan sesat karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Apa maksudnya, saudara? Karena pengaruh dari pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan, habit yang baik yang sudah kita bangun selama ini. Itu ada di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Nah, konteksnya pada waktu itu di Korintus muncul banyak pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, hati-hati jangan sesat. Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Di dalam King James Version, saudaraku, dikatakan be not deceived, evil communication corrupt good manners. Artinya saudaraku, jangan mau disesatkan, komunikasi yang buruk, komunikasi yang jahat, itu merusak tabiat yang baik, gaya hidup yang baik. Karena evil communication, karena komunikasi yang jahat. Nah, kata komunikasi ini artinya, saudaraku, bukan sekedar komunikasi kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti, tapi juga companionship, persahabatan, persekutuan, sampai dengan satu hubungan seksual yang tidak baik, tidak layak. Bukan dengan suami, bukan dengan istri sendiri. Itu termasuk di dalam evil communication tadi. Satu komunikasi yang buruk, persahabatan yang buruk, hubungan yang tidak sehat, yang tidak kudus, itu bisa merusak, dikatakan saudaraku, good manner, satu tabiat kehidupan yang baik, yang sudah kita bangun selama ini, itu bisa rusak dalam sekejap, karena pengaruh dari pergaulan yang buruk. Saya pernah mungkin singgung ini, ya, kenapa tidak dikatakan, saudaraku, pergaulan yang baik memperbaiki kebiasaan yang buruk. Tapi justru dikatakan, saudaraku, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Supaya kita tahu bahwa daya destruktif, daya rusak pergaulan, persekutuan yang buruk, komunikasi yang tidak sehat, itu punya daya rusak yang lebih hebat daripada daya cipta, daya bangun dari satu pergaulan yang baik. Makanya kita mesti hati-hati, kita harus tahu ada kekuatan yang luar biasa dari yang namanya pengaruh ini. Di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang pertama dikatakan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga setiap kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. New Living Translation mengatakan seperti lalat yang menyebabkan satu botol parfum berbau busuk, berbau tidak enak. Demikian juga sedikit kebodohan menodai hikmat yang besar dan kemuliaan. Ini semua karena pengaruh, saudaraku. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu kompleks, saudara. Sadar tidak sadar, ini yang terjadi. Informasi demi informasi yang kita baca di medsos, yang kita dengar dari teman kita, dari pergaulan kita, persahabatan kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita masing-masing. Kalau memang pengaruh itu tidak penting, Tuhan tidak akan mungkin mengatakan, saudaraku, bahwa kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Apa esensi dari garam dan terang?
Pengaruh. Setuju nggak Bapak Ibu Saudara? Pengaruh. Garam itu memberi pengaruh. Terang itu memberi pengaruh. Kalau sayuran itu hambar, saudaraku, maka yang disalahkan garamnya. Kurang apa? Garam. Tapi kalau sayurnya enak, garam nggak akan dipuji, wah garamnya pas, enggak. Orang akan bilang sayurnya enak. Kalau Anda siap jadi garam, Tuhan bilang kita garam dunia. Pada waktu kita mempunyai kontribusi keberhasilan, mungkin kita nggak disebut. Tapi giliran kita mengalami mungkin kegagalan karena kita ada kesalahan sesuatu, kita yang disalahkan. Itulah garam. Garam punya pengaruh untuk menahan kebusukan, memberi daya awet. Makanya ikan-ikan itu supaya awet dikasih garam. Saudara, kehidupan kita harus seperti garam. Kalau sudah kehilangan keasinannya tidak ada gunanya kecuali diinjak-injak. Kalau daya pengaruh kerajaan Allah dalam kehidupan kita sudah tidak bisa mempengaruhi orang lain, tidak bisa mempengaruhi komunitas di sekitar kita, hidup kita nggak punya dampak apa-apa, berarti kita useless, nggak ada gunanya. Tuhan mau kita seperti garam yang berfungsi memberi pengaruh yang baik. Terang, sama dengan terang, saudara. Kalau listrik di rumah kita mati, kita mengalami kegelapan. Yang kita salahkan, kenapa PLN? Kenapa listriknya mati? Yang disalahkan listriknya, bukan kegelapannya. Tapi ketika terang, kita nggak akan memuji, wah puji Tuhan ada terang, puji Tuhan ada listrik. Saudara, makanya kita belajar dalam kehidupan ini. Harus bisa menempatkan diri dengan baik. Beberapa waktu yang lalu kita semua tahu ya, di Semarang hujan lebat luar biasa dan banyak listrik yang mati, di mana-mana mati, saudaraku, di tempat daerah kami juga mati. Daripada kami mengeluh, daripada kami ngomel, saudara, itu hari Senin dan hari Selasanya itu Bugem ada pesanan makanan 126 pack. Cukup banyak buat kami, ini rekod, selama ini kita belum pernah nih. Dapur Bugem terima pesanan makanan 126 pack Mika yang 650 mili itu kalau Anda tahu ya. Wah saudaraku, hari Senin itu lampu mati. Apa yang kami lakukan saudara? Daripada kita bengong gak ngapa-ngapain, saya bantu istri saya ngerajangi berambang dan bawang saudaraku. Ya. Kita ngobrol di meja makan, nyalain lilin, so sweet saudaraku. Sambil sedikit-sedikit kepedesan saudaraku. Dan jujur aja yang pedes bukan mata saya, tangan saya tuh sampai kayak kapalan saudaraku. Sampai hari ini masih terasa nih saudara, seperti agak kapalan gitu. Saudara, daripada kita dipengaruhi dengan keadaan yang gelap, kita ngomel-ngomel, lebih baik kita isi waktu dengan sesuatu yang positif. Ya, nyicil untuk hari Selasanya saudaraku. Karena asisten rumah tangga kami sedang pulang hari-hari ini. Saudara, Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya supaya hidup kita ini mempengaruhi, hidup kita ini punya dampak. Saudara, betapa pentingnya pengaruh ini sampai-sampai ketika orang ditanya apa definisi kepemimpinan, leadership, bisa dirangkum dalam satu kata. Definisi dari kepemimpinan dirangkum dalam satu kata. Apa itu? Pengaruh. Pengaruh. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa mempengaruhi kolegamu dalam bisnis, berarti Anda punya talenta, punya benih menjadi seorang pemimpin. Seorang anak, kakak dan adik. Si kakak bisa mempengaruhi adiknya, atau adiknya bisa mempengaruhi kakaknya. Di dalam diri anak-anak kita itu ada benih-benih menjadi seorang pemimpin. Itu simple, saudaraku. Sederhana, sesederhana itu. What's the meaning of leadership? Influence, pengaruh. Jadi jangan bilang di sini saudara nggak bisa jadi pemimpin. Semua kita punya potensi menjadi pemimpin. Amin. Anda bisa mempengaruhi customer Anda.
Anda bisa mempengaruhi istri, Anda bisa mempengaruhi suami, orang tua bisa mempengaruhi anak, anak bisa juga mempengaruhi orang tua. Tentunya dalam hal-hal yang positif. Berarti orang yang bisa mempengaruhi di dalam dirinya ada potensi menjadi seorang pemimpin. Jadi apa definisi pengaruh sekarang? Apa definisinya pengaruh? Kemampuan untuk memberi dampak kepada karakter, lingkungan, kebiasaan, kepercayaan, dan perbuatan seseorang atau komunitas. Ya, saya ulangi saudaraku, apa itu definisi pengaruh? Kemampuan untuk memberi dampak kepada karakter, lingkungan, kebiasaan, kepercayaan, dan perbuatan seseorang atau komunitas. Itu pengaruh saudaraku. Ada satu kemampuan, capacity, kesanggupan untuk memberi dampak, memberi satu pengaruh bagi lingkungan di sekitar kita. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Ini tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus siap menjadi kitab yang terbuka, dibaca orang. Bagaimana kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi kesaksian yang baik? Sudahkah kita memberikan pengaruh yang baik? Orang sedang membaca kehidupan kita. Orang sedang melihat perbuatan kita, perilaku kita, tutur kata kita. Makanya saudara, kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Dalam setiap keputusan yang kita buat, karena akan sangat mempengaruhi lingkungan di sekitar kita. Kalau Anda buat kopi di rumah, seduh air panas gitu ya, mungkin kalau dinilai gitu ya, mungkin cuma 1.000-2.000 rupiah. Tapi ketika Anda mampir ke warung, lalu Anda beli kopi hitam gitu ya, mungkin harganya 5.000 rupiah. Tapi coba Anda masuk ke kafe yang namanya Black Cafe. Harganya bisa 30.000 barangkali, bisa sampai 50.000. Loh, sama-sama kopinya. Bedanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kopi hitam sama Black Cafe. Jadi enggak usah sok Inggris-Inggrisan, tambah larang saudara. Enggak, maksud saya apa yang membedakan sama-sama kopi hitamnya? Lingkungan. Lingkungan mempengaruhi. Anda bukan sekedar beli kopinya, tapi Anda beli lingkungan, suasana. Di kafe itu ada mungkin live music, di situ ada AC, di situ saudaraku Anda di servis. Anda nggak perlu bikin sendiri, Anda dibuatin, disajikan saudaraku dengan begitu manis, gelas yang cakep saudaraku, mungkin pelayannya juga cakep, saudaraku. Itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal, saudaraku. Kalau di rumah kita bikin sendiri, irit, murah. Belum mandi juga bisa bikin kopi. Tapi coba kalau pelayannya yang Anda beli di kafe, berani tampil compang-camping begitu, saudaraku? Nggak berani. Anda bukan beli segelas kopi saja, tapi Anda membeli suasana. Apa bedanya? Pengaruh. Pengaruhnya beda, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, saya rindu setiap kita mengerti. Karakter kita ini juga terbentuk dari lingkungan di sekitar kita yang mempengaruhi kehidupan kita. Kata karakter itu dalam bahasa Yunaninya itu artinya sama dengan alat pres gitu ya. Seperti alat pres atau stamping tool. Seperti alat pres. Kalau Anda yang tahu ya, seperti Pak Ari yang kerja di cetakan, di pres begitu. Kasih cetakan mungkin mereknya atau logonya untuk memberi tanda. Itulah karakter kita, saudaraku. Itulah karakter kita, label yang nempel dalam kehidupan kita. Mungkin orang begitu lihat kita, saudaraku, oh orang yang sabar, orang yang rendah hati. Itu stempel, saudaraku, itulah karakter kita yang terbentuk dari lingkungan
di sekitar kita. Karena pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita, yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perilaku kita, nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nah, ada beberapa fakta penting yang saya ingin bagikan pagi hari ini. Yang pertama, Anda harus ingat betul-betul bahwa hidup adalah proses pengaruh dan mempengaruhi. Mana yang lebih kuat? Pengaruh yang baik atau yang buruk? Ini realita. Hidup pasti akan mengalami transaksi influence. Saling pengaruh dan mempengaruhi. Makanya saudaraku, Anda harus pandai-pandai memilih sahabat. Karena kita boleh aja berteman dengan siapa saja, dengan semua orang. Tetapi saudaraku, untuk memiliki sahabat yang close friend, yang betul-betul Anda bisa curhat di situ, rahasia Anda, sampai semua teman kita barangkali juga tahu, Anda harus lebih selektif. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sekali lagi, bukan kita pilih-pilih teman, kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi ingat, hidup itu transaksi influence. Akan terjadi transaksi pengaruh dan mempengaruhi. Sadar tidak sadar, saudara, itu pasti akan terjadi. Dan kalau Anda salah membangun hubungan, seperti yang saya katakan tadi, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bersahabat, akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan di sana? Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Kita tahu setelah Lot berpisah dengan Abraham, awalnya dia hanya tinggal di dekat Sodom. Tapi kemudian rupanya pengaruh dari gemerlapnya kota Sodom dan Gomora membuat Lot akhirnya tinggal di dalam kota Sodom. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Lot gagal untuk memberi pengaruh yang baik bagi kota itu. Dan sebaliknya justru Lot dikatakan di sini, dia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sampai-sampai akhirnya dia jadi menderita di situ melihat gaya hidup orang-orang di sana. Makanya pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kalau kita nggak kuat mempengaruhi, nggak usah sok kuat, saudaraku, keluar aja dari komunitas yang tidak baik, pergaulan yang tidak baik. Karena akan terus terjadi seperti itu. Jangan sampai kita seperti Lot yang akhirnya justru menderita di tengah-tengah gemerlapnya kota Sodom, di tengah-tengah begitu mungkin meriahnya itu kota, saudara, tapi jiwa Lot itu menderita. Dan sampai akhirnya Tuhan memutuskan untuk membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Dan Lot keluar bersama istri dan kedua anaknya. Istrinya akhirnya mati karena di tengah perjalanan dia menoleh, dia menjadi tiang garam. Saudara, ini realita hidup. Suka nggak suka, setuju nggak setuju, pengaruh ada di sekitar kita. Makanya perhatikan apa yang Anda baca. Perhatikan apa yang Anda lihat. Jangan sampai porsinya melebihi kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan iman yang timbul dalam hidup kita, tapi ketakutan, kekhawatiran. Karena kita terpengaruh. Kita terpengaruh. Keadaan-keadaan yang terjadi hari-hari ini bisa membuat orang stres dan depresi. Kalau kita nggak semakin melekat dan mendekat kepada Tuhan, membangun satu hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi, kita bisa terpengaruh dengan kondisi seperti sekarang ini. Orang jadi malas kerja, orang jadi malas, saudaraku, untuk pelayanan, orang jadi malas, saudaraku, untuk berdoa, malas untuk baca Alkitab. Orang yang selama ini pergi ke gereja juga aras-arasan, malas-malasan, hari-hari ini akan berkata, oh aku mau online aja di rumah.
Tidak salah yang memang masih harus online dan Anda lebih nyaman untuk saat-saat seperti sekarang ini, fine-fine saja bagi saya, no problem. Tapi jangan itu menjadi satu pintu excuse bagi kita, pintu alasan untuk kita untuk tidak datang beribadah kepada Tuhan. Ingat definisi beribadah apa? Gathering together in one place. Berkumpul bersama di dalam satu tempat. Dan strategi iblis ingin memecah belah pekerjaan Tuhan, ingin menghancurkan pekerjaan Tuhan hari-hari ini. Ya, saudara, saya rindu setiap kita mengerti. Jadi tolong dipahami dengan baik. Bukan berarti saya melarang Anda online. Silahkan dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini kembali ke iman kita masing-masing. Tapi maksud saya jangan jadi excuse, jangan jadi alasan. Kita enggak ke gereja karena kondisi seperti ini. Tapi kita bisa pergi ke mall, kita bisa pergi jalan-jalan kemana-mana, kita bisa kumpul-kumpul sama teman-teman kita di restoran. Saya rindu saudaraku supaya pengaruh yang baik, nilai-nilai kerajaan Allah tetap mempengaruhi kehidupan kita. Makanya Alkitab juga mengatakan kerajaan Allah itu seperti ragi. Sedikit ragi bisa menghamiri seluruh adonan, betul? Yang suka bikin roti, bikin kue, sedikit ragi bisa menghamiri seluruh adonan. Itu nilai kerajaan Allah. Punya pengaruh yang luar biasa. Siapkan hidupmu. Kita keluar dari tempat ini, saudara. Kita punya misi untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Perhatikan bagaimana Anda bergaul, bagaimana Anda membangun relationship dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua yang perlu kita mengerti adalah pengaruh tidak ditentukan dari berapa lama kita hidup. Ada orang selalu berpikir, wah hidup yang panjang gitu ya bisa memberi pengaruh yang panjang. Belum tentu. Belum tentu. Ya, hidup yang panjang pasti memberi pengaruh yang baik. Belum tentu. Yesus cuma hidup 33 tahun di bumi ini. Tapi pengaruhnya sampai hari ini. Pengaruhnya sampai hari ini. Makanya jangan berdoa atau minta kepada Tuhan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana kehidupan kita ini bisa menjadi dampak yang baik, memberi pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Yesus cuma 33 tahun. Tapi dampaknya luar biasa. Yesus tidak pernah membunuh. Yesus pribadi yang sabar. Yesus kita kenal sebagai pribadi yang lemah lembut, rendah hati, tidak sombong. Yesus dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu rindu menolong orang. Dia tidak membiarkan 5.000 orang yang sedang berkumpul mengikuti KKR Yesus beberapa hari pulang dengan kelaparan. Dia perintahkan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Jangan sampai mereka pingsan di jalan. Yesus tidak biarkan murid-muridnya tenggelam ketika danau itu bergelora. Yesus datang di tengah-tengah gelora yang begitu luar biasa. Dia jalan di atas air. Menghampiri dan meneduhkan danau dan perahu itu tidak tenggelam. Murid-muridnya diselamatkan. Yesus dikenal satu pribadi yang sampai hari ini bahkan semua orang mengakui. Pribadi yang penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan belas kasihan. Dia penuh dengan sebagai pribadi yang mengampuni. Hatinya selalu ingin mengampuni. Lihat wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Bukannya langsung menghakimi, sementara orang-orang semua menghakimi. Yesus selalu melihat kesempatan bagaimana orang ini bisa dipulihkan. Bukan kemudian kita tuding-tuding, kita salah-salahin. Pakai kacamata bukan kacamata legalistik, saudaraku. Sebagai orang percaya, menurut firman Tuhan harus begini. Firman tetap firman, tidak boleh diturunkan standarnya. Tapi sikap kita bagaimana membawa firman ini untuk mencapai sasarannya, kita mesti minta hikmat Tuhan. Kita mesti minta hikmat Tuhan. Jangan turunkan standar firman Tuhan
supaya bisa diterima oleh semua orang, seolah-olah kita kompromi dengan dosa. Yesus nggak pernah kompromi dengan dosa. Karena Yesus datang ke dunia memang bukan cari orang benar. Yesus datang ke dunia bukan cari orang yang suci. Yesus datang ke dunia cari orang yang berdosa. Yang membutuhkan dokter bukan orang yang sehat, orang yang sakit. Yesus datang sebagai tabib yang ajaib. Dialah yang dimaksud dengan Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Makanya dia nggak rela ketemu orang-orang yang timpang, yang lumpuh, yang buta, datang kepada Yesus, pulang dalam keadaan yang sama. Yesus rindu mereka bisa berjalan, mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar. Itu hati Yesus, saudaraku. Full of compassion, penuh dengan belas kasihan. Only 33 years. Hanya 33 tahun dia hidup di dunia. Tapi dampaknya luar biasa. Dan kita semua kumpul di sini juga karena satu nama. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bukan nama yang lain. Kita menyembah untuk satu nama yang sama. Saudara, di dalam Ibrani Fatsal yang pertama ayat yang ketiga dan 4. Ibrani Fatsal yang pertama ayat yang ketiga dan 4. Alkitab berkata ia yang dimaksud adalah Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara perhatikan di sini, di ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Saudara, di dalam New Living Translation dikatakan, saudaraku, kata cahaya ini menggunakan kata radiasi. Yesus itu memberikan radiasi kemuliaan Allah. Ini pengaruh, saudaraku, ini pengaruh. Makanya kita semua diundang more like Him, makin lama makin serupa dengan Kristus. Ini satu struggle, ini satu perjuangan yang tidak mudah. Hidup kita harusnya nih ya, makin lama makin serupa dengan Kristus. Di dalam cara berpikir, dalam bersikap, dalam karakter, dalam perbuatan, dalam segala hal. Dan ini proses, tidak gampang saudaraku. Sampai betul-betul sama seperti Yesus yang bisa memberi radiasi kemuliaan Allah kepada dunia ini. Demikian juga saudara dan saya. Kita harus bisa membawa radiasi kemuliaan Allah di tengah-tengah dunia saat ini kita hidup. Luar biasa saudara. Yesus cuma hidup 33 tahun. Tapi pengaruhnya sampai hari ini, mungkin sampai selama-lamanya. Bukan mungkin lagi, pasti sampai selama-lamanya. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Yang ketiga, saudaraku, pengaruh tidak ditentukan karena keadaan-keadaan kita. Tetapi lebih karena keputusan-keputusan kita. Jadi jangan bilang, ya saya lagi susah Pak, jadi maaf ya begini nih Pak hidup saya. No. Ya. Istilahnya begini saudaraku. Untuk bisa menolong itu bukan berarti tunggu kita dalam keadaan yang baik dulu. Enggak. Untuk bisa menjadi berkat enggak perlu tunggu kita kaya dulu. Enggak saudaraku. Pengaruh itu saudaraku tidak ditentukan karena keadaan kita, tapi lebih karena keputusan-keputusan kita. Saudara ingat cerita Yusuf di Perjanjian Lama? Bagaimana dia di rumah Potifar, dia bekerja dengan baik, tapi difitnah oleh istri Potifar sampai dia masuk penjara. Tapi Anda lihat ya, ini orang yang punya influence luar biasa. Potifar sampai menyerahkan semuanya kepada Yusuf. Dia enggak ngurus apa-apa kecuali dia makan yang dia makan. Selebihnya
diurus sama Yusuf. Dan yang pasti tentunya istri Potifar tidak boleh disentuh oleh Yusuf. Dan Yusuf betul-betul punya integritas yang luar biasa. Alkitab mencatat loh, dia berhari-hari digoda sama istri Potifar. Tidak ada orang di rumah. Itulah integritas saudaraku, itulah karakter. Dalam hati, di luar sama. Dalam gelap, dalam terang sama. Tidak dilihat orang sama. Itu karakter. Itu integritas. Yusuf mempertahankan kekudusannya, saudara. Makanya dia lebih rela difitnah, dia lari dan akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Di penjara pun dia diberi kepercayaan oleh kepala penjara menjadi pemimpin di antara para narapidana. Karena apa? Influence-nya, pengaruhnya. Ini orang luar biasa. Kalau kita bayangkan Yusuf selalu pribadi yang kayaknya lemah. Yusuf itu anak yang dalam tanda kutip sepertinya manja gitu ya. Disayang-sayang sama bapaknya Yakub lebih daripada saudara-saudara yang lain. Bandingkan dengan Simson. Badannya mungkin gede bayangan kita. Kuat, luar biasa. Dia mencabik-cabik singa seperti mencabik-cabik kambing. Dengan tangan kosong dia bisa bunuh binatang buas. Bayangin itu Simson. Kalau kita lihat fisiknya dia kuat. Tapi karakternya lemah. Yusuf secara fisik sepertinya lemah. Tapi influence dari dalamnya ini begitu kuat. Nilai-nilai yang kuat. Saudara, saya rindu setiap kita, ayo harus punya dampak yang baik. Pengaruh yang baik. Pengaruh nilai-nilai kerajaan Allah. Dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Makanya ada istilah, kita ini mau jadi Kristen temperatur atau Kristen termostat. Apa bedanya? Pada waktu Anda masuk ke gedung ini juga Anda dicek suhu dengan orang bilang termogan. Iya kan? Dicek. 36 derajat boleh masuk. Tadi di mobil kedinginan 34 jadinya, boleh masuk. 38 nggak boleh masuk. Itu termometer, cuman menunjukkan kondisi aja. Suhu badan kita. Kalau itu untuk ngecek suhu badan. Kalau suhu ruangan ada lain lagi, termometernya lain lagi. Mobil kita mungkin juga dilengkapi dengan termometer di dalamnya. Bisa tahu suhu di luar berapa nih, di dalam mobil berapa. Kelihatan semuanya. Wah lagi panas nih, 34 derajat Celcius, panas sekali sudah. Termometer hanya menunjukkan keadaan situasi. Orang Kristen termometer ya terpengaruh. Panas ya panas. Termonya itu suhunya derajatnya naik. Lagi dingin ya turun derajatnya. Itu air raksa di dalamnya yang biasanya warnanya merah itu turun kalau lagi dingin. Panas naik. Banyak orang Kristen termometer. Lagi banyak duit, haleluya, kenceng. Nyanyinya, wah lompatannya paling tinggi, saudaraku. Angkat tangan paling tinggi. Lupa tetangganya. Lagi dipromosiin, wah semangat, luar biasa. Kemana-mana selalu memuji Tuhan, nyanyi, wah. Kristen termometer, saudara. Kenapa? Pada waktu ngalami cobaan, ngalami masalah, pergumulan, bersungut-sungut, ngomel, termometer. Kristen termometer. Nyalah-nyalahin aja. Kristen termometer. Tuhan mau kita jadi Kristen termostat. Artinya apa saudaraku? Bukan dipengaruhi tapi mempengaruhi. Suhu ruangan di gereja ini juga ditentukan dari termostat yang ada di AC yang kita nyalakan saat ini. Di rumah kita juga sama. Anda ingin suhu ruangan di kamar Anda dingin, buat 16 derajat Celcius. Kencengin anginnya, full speed. Mungkin setengah jam udah dingin. Oh saya udah gak kuat dingin.
Sekarang saya kalau malam pakai training panjang masih pakai kaos kaki. Ngunduri tua. Saya udah gak bisa sekarang dingin-dingin. Padahal dulu saya suka dingin. Sekarang gak, rasanya gak enak kalau tidur tuh gak tertutup rapat tuh gak bisa, saudara. Saya buat termostat di AC 22. Anginnya mungkin cuma 1 atau 2. Dia yang menentukan, termostat menentukan suhu ruangan. Bukan ditentukan oleh keadaan ruangan, suhu di dalam ruangan. Saudara, kita harus jadi Kristen termostat. Anda datang di tengah-tengah komunitas lingkungan orang yang cuman selalu nyinyir aja, saudaraku. Anda datang jangan ikut-ikutan nyinyir. Nanti memble, saudara. Anda bisa jadi berkat di situ. Enggak gitu loh maksudnya loh. Orang yang suka ngerasa nih gitu ya. Anda datang di situ jangan, oh iya gitu toh. Oh bener loh, memang bener loh. Kok malah dibenerin, saudaraku. Anda datang, kamu udah dengar belum dari yang pihak sebelah sana. Jangan cuma satu pihak. Tuhan tuh kasih kita 2 telinga. Jangan cuma dengerin omongan si itu aja. Mungkin ini suami yang suka jelek-jelekin istri gitu ya. Kamu udah denger belum jeritan hati istrinya? Kamu tahu gak kelakuan suaminya di rumah? Tuhan kasih kita 2 telinga. 1 mulut. Dikit bicara, banyak denger. Dan seringkali ini yang gampang dipengaruhi nih, telinga nih. Makanya telinga ini bukan aksesoris, bukan centelan panci, bukan centelan masker. Untuk dengar yang baik. Untuk supaya kita balance. Dengar yang baik. Balance dari 2 pihak. Saudara harus membawa pengaruh. Kasih keteduhan dengan ucapan kita, dengan perkataan kita memberi semangat kepada teman-teman kita yang lagi lemes. Mungkin Anda ingat cerita saya ini ya, waktu ibu mertua saya dulu, waktu itu masih calon ibu mertua ya, kena stroke dari Jepara dibawa ke Semarang, saudaraku. Mestinya udah mau baik, udah mau sembuh. Ada orang datang kunjungin calon ibu mertua saya waktu itu ya. Waktu lihat begini, langsung orang ini bilang apa? Aduh bu, hati-hati loh, tetangga saya kemarin seperti ibu. Gak lama kemudian mati, langsung kena stroke lagi, saudaraku, ibu mertua saya. Serangan yang kedua, saudaraku. Hati-hati loh dengan mulut kita, saudara. Ini membawa pengaruh yang luar biasa. Saya rindu setiap kita, saudaraku, mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemanapun kau pergi, engkau ini adalah garam dan terang dunia. Bukan kita yang dipengaruhi, tapi kita harus mempengaruhi. Saya simpulkan yang pertama, Anda harus ingat hidup itu adalah transaksi pengaruh dan mempengaruhi. Hidup itu akan selalu terjadi, saudaraku, proses pengaruh dan mempengaruhi. Mana yang lebih kuat? Anda dipengaruhi dengan yang buruk atau Anda mempengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah? Yang kedua, pengaruh tidak ditentukan dari berapa lama kita hidup. Tapi bagaimana engkau memilih dalam setiap keputusan kita untuk jadi berkat. Dan yang ketiga, saudaraku, pengaruh tidak ditentukan dari keadaan-keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.